Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahu adzim. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khaufu minal jari, rasa takut kita kepada ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amal, kita anjur beramal sebagaimana Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Wa syukru ala jazil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Wa ridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan takwa yang berarti wal istidad li yaumir rahim, mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita, di antara hamba-Nya adalah orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sudah masuk di bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan kedatangan tamu Allah, tamu yang istimewa, yaitu Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah SWT, persiapan Ramadan itu sudah disiapkan sejak dini mungkin dengan salah satu doa yang sering kita panjatkan, Allahumma barik lana wa rajab sabana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana wa rajab sabana wa barik lana Ramadan. Doa itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur saya sampai di bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban dan Ramadan, dan berikanlah keberkahan kami di bulan suci Ramadan. Itulah doa yang selalu dipanjatkan oleh orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang saleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada sisi yang lain, ada sekelompok orang yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan tradisi-tradisi yang jauh daripada syariat Islam. Ada sekelompok mereka yang disebut dengan tradisi padusan, mandi bersama, anak-anak, dewasa, orang tua, laki-laki dan perempuan, dengan bangganya, dengan niat katanya menyambut bulan suci Ramadan. Apakah hal itu termasuk dengan syariat Islam? Tentu hal itu tidak. Terlebih-lebih antara laki-laki dan perempuan bercampur membahu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ada kelompok lainnya, mereka melakukan tradisi-tradisi yang jauh daripada nilai-nilai ajaran Islam. Datang ke tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat yang punya
keberkahan di dalam dirinya, berdoa di sana. Maka pada kesempatan kali ini, Khotib mengajak kepada jamaah sekalian, apa yang harus kita lakukan di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah persiapan ruhiyah kita. Persiapkan ruh kita dengan membersihkan diri kita dari penyakit hati. Kita bersihkan seperti dengan tazkiyatun nafs. Salah satu di antaranya misalkan di dalam diri kita ada niatan-niatan yang sombong, merasa kita paling benar, merasa kita yang paling hebat, senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang, penyakit iri, dengki dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita bersihkan. Maka di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha. Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk membersihkan diri kita? Ada beberapa metode yang disebutkan dalam ilmu tasawuf itu sendiri. Yang pertama yaitu dengan metode takhalli, mengosongkan diri kita dari perilaku yang jauh dari ajaran agama, penyakit hati yang disebutkan tadi, orang yang tidak baik pada orang lain dan lain sebagainya. Maka kita harus bersihkan. Kemudian kita isi dengan perilaku yang diajarkan dalam agama. Bila di dalam diri kita ada sikap takabur, sikap yang tidak ikhlas dalam beribadah, sikap yang ingin dipuji kepada orang lain, sombong dan lain sebagainya, maka kita isi dengan perilaku tawadu, rendah hati kita kepada Allah SWT dan kepada sesama, sikap sabar, sikap syukur, qanaah dan lain sebagainya. Maka apabila sudah kita isi dengan perilaku yang diajarkan dalam agama, maka ada metode yang ketiga yaitu tajalli, terpancarnya ruh dalam diri kita, ketenangan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan metode tajalli, tahalli dan tajalli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu proses itu harus kita lalui dengan perjuangan yang sangat besar, di antaranya dengan muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita, hitunglah amal ibadah kita sebelum kita menghitung amal perbuatan orang lain. Dan proses itu juga dilalui dengan yang namanya mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah SWT. Setelah persiapan ruhiyah kita lakukan, maka persiapan yang kedua adalah persiapan yang namanya fikriyah, ilmu. Bagaimana kita cinta kepada ilmu pengetahuan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kita pelajari ayat-ayat tentang perintah Ramadan, apa itu tentang puasa, bagaimana yang membatalkan puasa itu, apa hikmahnya, kita pelajari semuanya. Maka bagi orang yang belajar itu butuhlah proses yang sangat panjang. Disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, syarat manisnya ilmu itu didapatkan setidaknya ada 6. Yang pertama adalah terkain kecerdasan. Baik kecerdasan yang Allah berikan kepada kita atau kecerdasan dari proses pembelajaran yang kita lalui. Maka dalam abad 21 ini setidaknya ada 4 kecakapan yang harus kita miliki. Di antaranya adalah critical thinking, yaitu berpikir secara kritis dalam agama disebutkan dengan ulil albab. Ayat Al-Quran menjelaskan dalam hal ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Sungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang,
itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berakal, mereka yang mengingat kepada Allah baik dalam posisi apapun, berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbalik. Mereka memikirkan terhadap penciptaan langit dan bumi dan seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah Engkau sia-sia menciptakan ini semua, yaitu proses kritis terhadap hal ini yang disebut dengan ulil albab. Kecakapan yang kedua adalah berpikir kreatif. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah perahu, di mana pada masa itu belum ada. Dengan berpikir atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, berpikir kreatif, maka terbentuklah perahu itu dan Allah menyelamatkan dia. Yang ketiga adalah proses kolaborasi. Dalam hal ini adalah saling tolong menolong di antara kita. Ayat Al-Quran menjelaskan dalam hal ini, ta'awan 'alal birri wat taqwa wa la ta'awan 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kita dalam perbuatan kebaikan dan jangan bertolong menolong kita dalam kemaksiatan. Cakapan abad 21 yang keempat adalah proses komunikasi, yaitu silaturahmi di antara kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menjalin tali silaturahmi. Persiapan kita yang disebut dengan persiapan fikriyah, ilmu pengetahuan dan kecerdasan yang kita miliki. Maka yang kedua adalah wahirsin, yaitu adalah rajin kesungguhan. Kesungguhan kita dalam menuntut ilmu, kesungguhan kita untuk mendapatkan pengetahuan, terutama pengetahuan agama dalam menyambut bulan suci Ramadan ini sendiri. Dan dalam beberapa saat disebutkan menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pastilah dia akan mendapatkan keberhasilan. Jadi penghamba ilmu, pecinta ilmu, di dalam hal ini harus mempunyai sikap yang disebut dengan wahsin, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Proses yang ketiga adalah wastibarin, yaitu sikap sabar. Sabar dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghadapi kemaksiatan, dan sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atau musibah yang dihadapi oleh kita, terutama pada proses pada saat ini. Mungkin terancam jiwa kita, kurangan harta benda, ada yang kena PHK dan lain sebagainya, maka butuh yang namanya kesabaran. Sabar itu memang mudah kita ucapkan, maka pada praktiknya sungguh sangat susah. Inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas-sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah berikan pahala kepada orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang tak terhingga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses selanjutnya adalah wabul walqin, adanya dana. Ketika seorang ingin belajar, mendapat gelarnya S1, S2, S3, profesor dan sebagainya, maka itu butuh biaya, butuh dana. Baik itu biaya yang kita dapatkan dari beasiswa atau biaya kita mencari. Maka dalam hal ini tidak akan mungkin seorang bisa mendapatkan pengetahuan ilmu yang didapatkan tanpa adanya biaya yang harus dimiliki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Proses selanjutnya adalah waqirsadul ustadi. Bagaimana seseorang itu menghormati kepada gurunya. Bagaimana kondisi saat ini anak-anak kita kadang tidak kenal dengan gurunya, dengan ustadz yang mengajarnya, tidak hormat kepadanya, sementara ia berharap untuk mendapatkan keberkahan dari ilmunya, sementara dia tidak mau melakukan yang namanya hormat kepada gurunya. Penghormatan ini bukan saja ketika guru kita ada, tetapi ketika guru kita tiada, hormat itu kita lakukan di antaranya dengan selalu berdoa untuk bapak dan guru kita. Dan proses untuk menuntut ilmu itu dengan syarat yang keenam, yaitu tuli zaman, butuh waktu yang lama. Seorang untuk mendapatkan gelar sarjana paling tidak ada 4 tahun, setengah tahun, bahkan lebih daripada itu. Maka ketika kita ingin belajar,
Persiapan fikriyah kita dalam menyambut bulan suci Ramadan butuh waktu yang lama untuk belajar. Kita kadang-kala ingin segera mendapatkan hasil, tapi proses tidak kita lalui secara lama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi persiapan yang kedua adalah persiapan fikriyah, ilmu yang harus kita dapatkan. Persiapan yang ketiga adalah persiapan jasadiyah kita, badannya kita. Maka kita harus sehat dalam hal ini. Ketika nanti datang bulan suci Ramadan, tentunya ada siklus yang berbeda dalam kehidupan kita. Biasa kita sarapan pagi dan lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan tentu kita harus menahannya untuk tidak makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka siklus yang berbeda itu harus kita sikapi dengan benar. Karena itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badan kita harus sehat. Dalam hadis Nabi disebutkan muslim yang kuat itu lebih baik daripada muslim yang lemah. Allah lebih mencintai kepada kita karena kesehatan yang kita miliki, karena kekuatan yang kita miliki, terutama nanti di dalam kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di dalam hadis Nabi disebutkan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'min dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, berarti kita harus menjaga kesehatan kita. Kesehatan dalam Islam bagaimana? Fisik kita, tubuh kita ini kita isi dengan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Ketika kita mengisi semuanya makan dan minum, maka apa yang terjadi ke dalam fisik kita? Persiapan jasadiyah kita, persiapan badan kita yang harus sehat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, setelah badan kita yang sehat, maka butuh yang persiapan yang keempat, yaitu persiapan maliyah, persiapan harta benda yang kita miliki. Untuk apa harta benda itu? Apakah harta benda untuk berfoya-foya ataupun untuk yang lainnya yang tidak ada manfaatnya, yang mengakibatkan kita menjadi orang-orang yang mubadirin, orang-orang yang mubadir, yang temannya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Harta kita persiapkan. Setelah 11 bulan kita mencari nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan kerjaan dan aktivitas kita, bagaimana di bulan Ramadan itu ada bekal maliyah kita, harta yang terbaik yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan bisa mengundang saudaranya berbuka puasa tanpa dia tidak mempunyai harta benda. Orang tidak bisa membantu saudaranya tanpa adanya harta yang kita miliki. Orang tidak bisa berinfak, berzakat ketika dia tidak mempunyai harta benda. Maka dalam hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita persiapkan harta yang terbaik kita, yaitu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ceritanya bagi orang yang rajin sedekah, yang rajin berinfak itu kemudian menjadi orang-orang yang melarat. Justru kebalikannya, mereka yang rajin sedekah, rajin berinfak itu Allah berikan pahala yang luar biasa, dan Allah lipat gandakan pahalanya, bahkan keberkahan hartanya untuk dunia dan akhiratnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentunya kita harus terus selalu berdoa kepada Allah SWT. Semoga keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampai juga keberkahan di bulan Ramadan Allah sampaikan kepada kita semuanya, untuk sampai usia kita, sampai di bulan Ramadan kita isi dengan kebaikan-kebaikan kita. Kita jauh dari perilaku-perilaku dalam menyambut bulan suci Ramadan yang jauh dari syariat agama Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbikati bi qudsi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa radallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله الأكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Suruh pada taswiyat sufufi min tamam salat. Rapatkan dan luruskan safnya demi sempurnanya salat kita bersama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم